Nah, seterusnya kita masuk kepada topik Ngango Lohuayo. Apa itu Ngango Lohuayo? Arti dan pemaknaannya seperti apa? Jadi begini, Ngango Lohuayo itu kalau dari etimologi itu ditilik dari etimologi. Ngango itu mulut, huayo itu buaya. Itu secara harfiah diartikan bahwa mulut buaya. Buaya yang mana? Yang dimaksud ini di dalam adat kita, peradatan kita. Ada misalnya di sebuah kunjungan kenegaraan, negara tetangga datang beserta pejabatnya, presiden. Itu kan ada bambu kuning yang dibentuk sedemikian rupa persis mulut buaya dari bambu kuning. Itu lambang atau simbol yang menggambarkan itu karakter sifat orang Gorontalo. Kelihatan memang seram buaya dan memang ada kesana juga arah pengertiannya, tapi bukan berarti orang Gorontalo seperti buaya kejam begitu. Jadi ada ceritanya. Misalnya begini, manusia itu terdiri dari 4 unsur. Dia hidup ketika dia disuplai oleh Allah, oleh Tuhan, roh. Kita hidup unsur tanah, api, udara atau angin, dan air. Nah, kalau sifat orang Gorontalo sampai detik ini, itu orang Gorontalo tidak pemarah, tidak suka demo, ribut-ribut kemana-mana itu. Kan kita bisa bandingkan dengan etnis-etnis lain kan. Contohnya saja, karena memang sudah sononya karakternya, Makassar, Batak. Kan beda dengan Gorontalo. Kenapa? Karena memang karakter orang Gorontalo itu menggambarkan yang lain. Jadi ceritanya ketika raja datang, raja dari seberang datang, itu menunjukkan Ngango Lohuayo itu karakter orang Gorontalo seperti buaya, sifatnya seperti air. Seperti air. Jadi dia ingin rata, sejajar, dan patuh. Kalau Anda tidak patuh, misalnya raja yang dari seberang datang seenaknya, Anda bisa selaku raja dari seberang, Anda boleh raja di negeri Anda sebagai raja singa, tapi kalau datang di Gorontalo sebagai karakter orang Gorontalo seperti air, berarti Anda akan ketemu dengan buaya. Bisa nggak harimau menang di air? Nggak bisa. Makanya dibuatlah simbol itu, nenek moyang membuat Ngango Lohuayo itu kiasan saja bahwa kami menghargai Anda, tetapi di sini juga ada adat orang Gorontalo sesuai dengan karakternya, ada budayaannya. Jadi dia bersifat seperti air. Dia suka keadilan, suka rata, jujur, dan patuh. Kalau Anda keluar dari itu, berarti Anda ada di wilayah air. Nggak bisa diterkam dengan buaya, karena Anda membawa sifat-sifat singa Anda sebagai raja singa datang di Gorontalo. Itu simbol itu oleh nenek moyang kita. Jadi bukan tidak bermakna atau cuma sekedar tidak ada maknanya itu. Karena di Gorontalo itu tidak ada aksara, jadi tidak ada catatan tertulis yang bisa menjadi bahan kajian kita untuk mengenal adat istiadat, bahkan sejarah. Kita cuma belajar dari kiasan itu. Kemudian kita secara klasik kita ngambil cerita-cerita dari masyarakat, kemudian dari orang tua ya, kemudian kita susun bahwa nenek moyang itu sejak kapan, ini sudah dari nenek moyang. Kemudian
karakternya orang Gorontalo kok tidak berubah-berubah. Saya sudah tinggal di Gorontalo 30 tahun, memang orang Gorontalo susah dipengaruhi oleh terorisme. Kenapa? Karena memang orang Gorontalo itu tadi sifat karakternya beda, tidak mudah dia bersifat air. Karena dia kecenderungannya ada kepada unsur air itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena kita itu masyarakat Gorontalo dibentuk dari 4 unsur, ada yang dominan anunya, apinya. Pemarah juga ada, cuman satu-satu, nggak banyak kan yang orang Gorontalo, masyarakat Gorontalo yang pemarah. Ada juga karena memang kita dari 4 unsur. Ada juga yang bersifat tanah. Dia kalem, diam, tunduk, biar diinjak. Tetapi kalau marah, ya lihat aja sifat tanah itu racun dan bisa itu akan mati tidak ada bisa lagi, tidak ada racun lagi ketika udah masuk di tanah. Nah, itu tapi ini tidak dimiliki Gorontalo. Tapi ada juga yang seperti itu karena ada unsur di bawah. Sifat anginan, saya beri contoh, tapi tidak perlu lagi saya sebut bahwa suku ada yang anginan.